Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tema yang saya angkat hari ini yaitu 7 konsep hidup baru di dalam Kristus. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan tolong kami agar lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu, kami mempunyai konsep hidup yang sesuai dengan firman-Mu, agar perilaku hidup kami, cara hidup kami juga bisa berkenan di hadapan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk mengenal, mengerti firman-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini yaitu 7 konsep hidup baru di dalam Kristus, di mana secara sederhana seharus kita mengerti bahwa konsep hidup kita itu akan menentukan perilaku cara hidup kita. Konsep hidup kita salah, maka perilaku hidup kita pun juga akan salah. Kalau konsep hidup kita sesuai firman Tuhan, maka seharusnya perilaku, tingkah laku kita, hidup kita seharusnya berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya juga mengingatkan saudara juga bisa mendengar renungan saya yang lainnya yang saya angkat di tema Siapa Bilang Allah Peduli Kita. Tema ini sebenarnya membahas betapa pentingnya kita ada pimpinan Roh Kudus agar pengenalan kita kepada Allah benar-benar mempunyai dasar yang kuat, bukan hanya dari kata orang lain atau bukan hanya karena pertimbangan kita sendiri, tapi benar-benar ada pimpinan Roh Kudus di mana dia meremahkan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Nah, saudara, sebelum kita bahas tema hari ini, coba kita renungkan dulu pertanyaan ini. Kuasa iblis atau kuasa kegelapan ingin mempengaruhi kita dalam hal apa? Saudara bisa baca dulu Kolose pasal 1 ayat 13 dan 21. Di mana saya kaitkan juga dengan Roma pasal 8 ayat 7 dan 8. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, ini di Kolose pasal 1 ayat 13-21. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran yang seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Memusuhi Allah dalam hati dan pikiran, kalau dalam Roma pasal 8 ayat 7 dan 8 itu dikatakan orang yang hidup menurut keinginan daging menjadikan dirinya memusuhi Allah. Jadi keinginan daging itu adalah permusuhan dengan Allah. Artinya orang yang hidup menurut daging menjadi musuh Allah dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kuasa di sini berarti iblis, kuasa kegelapan, mempengaruhi sepenuhnya hidup kita, atau menguasai kita, atau menuntun kita, atau mempengaruhi kita. Tapi sekarang kita ada di dalam Kristus, hubungan kita dengan Bapa menjadi satu, yang dalam arti sekarang kita di dalam Kristus berarti kuasa Kristus. Jadi hidup kita ada di bawah kuasa Kristus. Artinya di bawah kuasa Allah. Artinya Allah yang berdaulat, yang seharusnya memimpin hidup kita sepenuhnya. Nah, coba di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 34 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Perhatikan Kristus yang adalah gambaran Allah. Coba saudara baca juga di Kolose pasal 1 ayat 15-16 dan Roma 8 ayat 28 dan 29. Nah, saudara, saya ambil satu kesimpulan dari beberapa ayat yang tadi kita baca, dan kita nanti saudara bisa secara pribadi merenungkannya, yaitu satu kesimpulan, kuasa iblis, kuasa kegelapan ingin mempengaruhi kita dalam hal apa? Yaitu satu, dia ingin mempengaruhi kita, yaitu cara berpikir kita,
agar tidak sepenuhnya mengerti firman Tuhan. Karena kalau sampai kita mengerti firman Tuhan, maka hidup kita seharusnya berkenan di hati Tuhan. Dan kecenderungan hati kita pasti ingin hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi iblis tidak bisa secara langsung mengubah hidup kita, tapi dia mempengaruhi hidup kita. Ya, jadi iblis mempengaruhi lewat cara berpikir kita. Bahkan ada suatu istilah, peperangan yang sesungguhnya itu adalah di alam pikiran kita. Kalau di dalam alam pikiran kita sudah ada suatu pemikiran kita pasti gagal, maka sebenarnya kita sudah diambang kegagalan. Ada orang berpikir, ada orang berkata, kalau kita sudah di dalam alam pikiran kita berpikir bahwa kita pasti berhasil, sebenarnya kita sudah melangkah beberapa langkah menuju keberhasilan. Jadi paling penting itu di dalam cara berpikir kita. Nah, kecenderungan hati kita sebenarnya akan mengikuti cara pikir kita. Arah berpikir kita akan menentukan arah hati kita mau kemana. Nah, kuasa kegelapan ini dengan segala caranya, dia akan membuat kita tidak ada waktu konsen berpikir sungguh-sungguh lagi. Lebih banyak tentang firman Tuhan. Maka dari itu kita bisa melihat kita mulai sibuk dengan kesibukan kita sehari-hari sehingga kurang waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, saat kurang waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, maka iblis punya kesempatan untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang lain. Dengan konsep hidup yang lain, dengan nilai-nilai hidup yang lain. Maka Paulus katakan, harusnya hikmat dari Allah itu harusnya memenuhi hati kita. Kita harusnya sempurna mengerti kehendak Tuhan. Jadi sempurna di sini artinya hati kita, pikiran kita harus full diisi oleh kebanyak kebenaran firman Tuhan supaya kita sempurna mengerti kehendak Tuhan. Jadi pada waktu pikiran kita dipenuhi oleh banyak kebenaran firman Tuhan dan pola-pola konsep-konsep hidup dari dunia itu sudah mulai berkurang, bahkan akhirnya tidak ada lagi dalam hidup pikiran kita, maka akhirnya hidup kita pun akan otomatis serupa dengan Kristus. Jadi tujuan iblis itu adalah supaya mempengaruhi kita, supaya goalnya yang terakhir, tujuan terakhir, hidup kita tidak serupa dengan Kristus. Ingat saudara, yang akan masuk dalam kerajaan Allah yaitu yang serupa dengan Kristus. Karena Roma 8 ayat 29 dikatakan kita dipanggil dan ditentukan supaya serupa dengan anaknya, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Kita menjadi saudara Kristus, yaitu karena kita mengikuti cara hidup Kristus. Kalau Paulus mengatakan kita mempunyai sehati dan sepikiran dengan Kristus, ini goal ini yang tujuan terakhir ini yang iblis tidak ingin kita capai. Makanya dia akan mempengaruhi cara berpikir kita dengan hal-hal yang wajar-wajar saja, dengan pemikiran-pemikiran yang ya boleh dikatakan membuat kita banyak kompromi. Kompromi tidak menyediakan banyak waktu merenungkan firman Tuhan. Kompromi hati kita dimulai muncul banyak keinginan yang tidak berkenan di hati Tuhan dan kita dipikat olehnya, akhirnya tanpa sadar kita jatuh dalam dosa. Itu di Yakobus pasal yang pertama, saudara juga bisa perhatikan ya, kita dipengaruhi, dicobai oleh keinginan hati kita sendiri. Nah, saya pakai satu perumpamaan ini saudara. A adalah seorang yang mempunyai konsep hidup bahwa jika ia mengasihi seseorang maka sudah seharusnya rela berbuat sesuatu untuk dia yang dia kasihi. Ini A. B adalah seseorang yang menilai hidup A, wah hidup aku berbahagia ya, karena dia berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain. Jadi B melihat hidup A yang berbahagia itu
kehidupan dia itu kok berbahagia karena si A ini berbuat baik untuk orang lain. Tetapi A berbuat baik untuk orang lain, ia bukan karena ingin berbahagia, karena konsep hidupnya, di dalam konsep hidupnya dia mengerti. Kalau mengasihi seseorang, maka sudah seharusnya rela berbuat sesuatu untuk dia yang dia kasihi. Jadi dia berbuat baik itu untuk seseorang, ya bukan karena tujuannya ingin bahagia, tidak. Tapi kebahagiaan itu akan muncul sendirinya, yaitu karena dia punya relasi hubungan yang baik dengan orang lain. Tapi B melihat dari sisi yang lain. B melihat bahwa kebahagiaan yang dialami oleh A di dalam hidupnya, itu karena A berbuat baik orang lain. Jadi kalau tidak berbuat baik, maka A tidak berbahagia. Nah, ini konsep hidupnya si B, melihat cara hidupnya si A, kebahagiaan yang dialami oleh si A. Nah, C adalah seorang yang mendengar ajaran dari si B. B mengajarkan kepada si C, kalau kamu pengen berbahagia, ya harus berbuat baik untuk orang lain. Sama seperti yang dilakukan si A. Saudara, kalau saudara renungkan benar dalam-dalam perumpamaan yang saya maksud ini, sebenarnya ini yang terjadi di tengah kita, kehidupan orang Kristen. Banyak kita tidak mengerti. Banyak kita melihat apa yang diajarkan di Alkitab itu dari sisi yang salah, sudut pandang yang salah. Dan bahkan seringkali kita berargumen dengan orang sesama Kristen, berargumen karena melihat tetap dari satu sudut yang salah. Jadi kita berargumen ya seperti itu, hanya melihat dari satu sudut sisi yang sama sekali tidak yang seperti A pikirkan. Nah, A ini adalah boleh dikatakan contoh Kristus. Dia adalah contoh kita, teladan kita. Tuhan Yesus hidup menaati perintah Tuhan, kehendak Bapa, ya bukan karena pengen berbahagia masuk surga. Nah, banyak pendeta, yaitu kalau boleh dikatakan perumpamaan di sini adalah B, mengajarkan kepada jemaat. Nah, jemaat itu siapa? Ya C. Pendeta mengajarkan kepada jemaat bahwa kalau pengen berbahagia, pengen beruntung dan segala-galanya sampai masuk surga, harus berbuat yang seperti Yesus perbuat. Tapi Yesus berbuat itu bukan karena keharusan, karena keharusan diperintah, atau karena suatu hukum. Tidak. Dia berbuat hal yang baik ya karena dia mengerti. Nah, jemaat mendengar ajaran dari pendeta bahwa kalau pengen bahagia harus berbuat baik. Jadi dia berbuat baiknya karena tetap masih ada keinginan untuk mendapatkan pahala. Atau bukan karena dari dasar hatinya mengerti, tapi melainkan sebagai suatu, istilahnya itu suatu aturan atau suatu persyaratan. Kalau saya mau berbahagia ya harus. Nah, jadi di sini saya memakai kata sudah seharusnya dengan kata harus. Ini nanti akan saudara pahami di dalam 7 konsep hidup baru di dalam Kristus yang saya coba sharingkan kepada saudara. 7 konsep hidup baru di dalam Kristus itu, yaitu yang pertama, ingat, waktu kita dalam keadaan berdosa, waktu kita seharusnya dimurkai Allah, waktu kita seharusnya tidak masuk dalam hidup kekal, melainkan binasa, bukan pada saat kita melakukan sesuatu yang berbuat baik dulu, maka Allah baru merencanakan menyelamatkan kita. Jadi keselamatan kita ini bukan karena terlebih dahulu kita berbuat baik. Baik-baikin Tuhan, maka Tuhan akhirnya mau menyelamatkan kita. Tidak. Keselamatan kita adalah karena anugerah Tuhan. Belas kasihan Tuhan di saat kita belum mengerti. Mengerti kasih Allah. Di saat kita belum mengerti kenapa kita berbuat dosa, mau berbuat dosa kepada Tuhan. Mengapa kita mau tidak hidup sesuai kehendak Tuhan? Di saat kita belum mengerti ini, Tuhan menyelamatkan kita. Ini konsep hidup pertama yang saudara harus miliki. Yang kedua, setelah menerima anugerah keselamatan, setelah misalkan kita percaya Yesus,
seharusnya kita mulai menyadari dan mengerti bahwa kita harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh punya hidup, konsep hidup yang sesuai firman Tuhan, sungguh-sungguh yang hidupnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kesungguhan kita itu kita mulai dengan mana? Yaitu kita mulai berusaha mengerti firman Tuhan. Ya tentu harus baca Alkitab dan berdoa. Nah ini harusnya mulai muncul konsep ini di dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengasihi saya, maka seharusnya saya mau belajar mengenal Dia. Nah, pengenalan kita, pola hidup kita, tingkah laku hidup kita, ya tentu harus punya konsep hidup yang baru. Ya tentu kita harus mulai dengan membaca Alkitab. Yang ketiga, setelah mengerti firman Tuhan, ya tentu seharusnya bertekad untuk taat kehendak Tuhan. Jadi, ketaatan kita kepada Tuhan itu karena dorongan dari dasar hati kita setelah kita banyak mengerti. Nah, mengertinya kita firman Tuhan, itu ada peran daripada Roh Kudus menolong kita. Jadi, kita akan terus keserungan hati kita kepengen hidup sesuai kehendak Tuhan. Tetapi kan kita masih hidup di dalam tubuh ini. Masih ada keinginan hawa nafsu ini. Bagaimana kalau kita berdosa atau jatuh lagi? Ya seharusnya bertobat. Kan sudah mempunyai dasar pengertian. Kita harus menyenangin hati Tuhan. Kalau tidak menyenangin hati Tuhan, ya harus bertobat. Seharusnya bertobat. Bukan karena disuruh bertobat, tapi kita seharusnya sadar mau bertobat. Yang keempat, kalau orang yang benar ada di dalam Kristus, maka fokus hidupnya, semangat kehidupan kerohaniannya itu akan menyatu dengan gereja. Seharusnya orang yang di dalam Kristus itu membantu pertumbuhan gereja agar gereja menjadi tempat doa dan pembinaan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus supaya Injil berbuah. Ya tentu pada saat ini, saat saudara ingin membantu gereja, saudara menghadapi satu tantangan. Mungkin saudara melihat ajaran gereja tidak benar atau hamba Tuhan tidak benar dan yang lainnya, tapi tetap saudara harus minta pimpinan Roh Kudus. Sebisa mungkin benar-benar dalam pimpinan Tuhan, saudara membantu juga. Membantu dulu supaya gereja benar-benar dipulihkan. Gereja saudara ya, dipulihkan. Berusaha dulu sampai Roh Kudus benar memberikan suatu tuntunan. Apakah memang tetap harus di gereja itu atau harus pindah gereja. Tetapi orang yang di dalam Kristus harusnya dia benar-benar mau membantu gereja. Yang kelima, kita sebagai orang Kristen yang di dalam Kristus, kita percaya kehidupan ini akan berlangsung kekekalan. Ya bukan seperti pada umumnya orang Kristen, kalau percaya kalau udah mati masuk surga, bukan. Di sini konsep kita beda. Konsep kita ini malah lebih mementingkan dulu di kehidupan sekarang, yaitu mementingkan persekutuan dengan Bapa dari sekarang. Persekutuannya bukan hanya doa, baca Alkitab, tapi penyerahan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini harus terus dimulai dari sekarang. Kan kita akan berlanjut. Bukan berarti nanti sekarang nggak perlu menganggap penting persekutuan dengan Tuhan. Nanti saja pas udah mati, toh kita sudah selamat. Ya bukan begitu konsepnya. Itu konsep yang salah. Nah coba perhatikan yang keenam, konsep yang keenam. Hanya yang benar-benar mengasihi Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Dengan hanya memakai ayat ini sudah sangat jelas sebenarnya. Sekalipun ada banyak ayat-ayat yang lain, saudara. Tapi di sini sudah sangat jelas memberikan kita suatu arah. Yang mengasihi Tuhan pasti dipilih Tuhan. Tuhan pasti memilih orang yang mengasihi. Jadi pilihan Tuhan itu bukan karena Tuhan adil atau tidak adil. Ya memang sudah seharusnya. Tuhan akan bersama orang yang mengasihi Dia. Banyak yang dipanggil, sedikit dipilih. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, tapi kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak punya konsep hidup yang benar, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dan diubah, hidup saudara masih hidup yang lama,
ya berarti saudara belum benar-benar jadi Kristen. Saudara hidupnya masih di bawah kuasa kegelapan, belum di bawah kuasa Tuhan. Dalam kerajaan Tuhan, di dalam Kristus hidup kita dipimpin Tuhan. Jadi orang yang hidupnya di dalam Tuhan, yang benar-benar mau mengasihi Tuhan, ya pasti seharusnya masuk kerajaan surga. Dan yang terakhir, kalau menurut penilaian kita sudah termasuk orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi kalau ternyata Tuhan tidak berkenan kita masuk kerajaannya, misalkan ya, maka seharusnya kita mau menerima keputusan Tuhan dan percaya bahwa keputusan Tuhan itu tidak ada yang salah. Kan ini baru penilaian kita. Ingat, yang nilai itu bukannya kita, nanti Tuhan. Nah, kalau misalkan saudara melihat saudara adalah orang Kristen yang baik, tapi bisa aja penilaian saudara itu salah. Nah, bagaimana kalau nanti yang akan datang Tuhan tidak menerima saudara? Bisa terima gak? Kalau saudara tidak bisa terima keputusan Tuhan, berarti baik konsep saudara yang dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6 itu belum benar. Karena saudara masih ada pamrih, masih ada maunya mengharapkan balasan. Jadi 7 konsep ini, baik dari konsep yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, ini sebenarnya adalah satu kesatuan konsep hidup yang harus dimiliki orang Kristen. Seharusnya dimiliki orang Kristen. Dan konsep ini, dari 1 sampai 7 ini sebenarnya bertumbuh seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan. Tidak ada orang yang harusnya berkata, oh saya hanya punya pengen konsep hidup yang ke-6, tapi yang ke-7 saya tidak mau. Atau saya hanya punya konsep yang pertama. Tidak, ini satu konsep hidup kesatuan yang seharusnya dimiliki orang Kristen. Ingat, dia memperbaharui kita. Kita bukan robot. Iblis aja tidak bisa mengubah langsung hidup kita. Tuhan pun juga demikian. Tuhan mengampuni kita, tapi Tuhan selanjutnya demi namanya, dia akan menuntun kita di dalam kebenaran. Jadi kalau dikatakan orang Kristen masuk surga, betul. Yaitu orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang hidupnya ada di bawah pimpinan Tuhan. Tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Dan dia pun rela. Apapun keputusan Tuhan nanti, dia tetap percaya keputusan Tuhan dan percaya keputusan Tuhan tidak ada yang salah. Sekalipun Tuhan tidak izinkan dia masuk kerajaan surga. Inilah yang dimaksud dengan kasih. Kasih yang tidak menuntut balasan, kasih yang atas dasar ketulusan. Tuhan memberkati saudara.